Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kaidir Nanam. Sudahkah Anda menanam hari ini? Semoga yang Anda tanam bisa memetik hasil di kemudian hari. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini Kaidir kembali hadir berbagi pengalaman ya, cara memperbanyak tanaman durian anti gagal khusus bagi para pemula. Jadi para pemula yang selalu gagal dalam melakukan perbanyakan bibit durian secara mandiri, maka tonton video ini sampai akhir ya, biar Anda tidak gagal kembali. Nah, kali ini Kaidir kembali hadir berbagi tutorial cara memperbanyak tanaman durian dengan teknik yang sudah kita bagikan sebelumnya, yaitu teknik sambung piramid ya. Karena begitu banyaknya pertanyaan bagaimana cara memperbanyak tanaman durian dengan teknik ini, mungkin di video sebelumnya masih kurang jelas, makanya kita buat di part 2 nya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan pastinya bisa berhasil dalam memperbanyak tanaman durian dengan teknik ini. Jadi apa-apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah ini ya kawan, seedling. Nah, ini seedling sudah saya persiapkan. Nah, ini seedling kita upgrade sedikit ya, karena untuk menjawab pertanyaan teman-teman juga. Nah, kita nanti akan menggunakan beberapa cara ya. Nah, kita tambah ini, nanti kita sambung 3, 1 2 3. Nah, sedangkan yang ini nanti kita sambung 5 ya, 1 2 3 4 5. Dan yang ini nanti kita sambung 7 sini, 1 2 3 4 5 6 7 sampai ke atas. Nah, jadi kawan-kawan, sebelum saya mulai mungkin akan saya jelaskan sedikit ya kawan-kawan, karena begitu banyaknya pertanyaan, jadi saya harus menjawab terlebih dahulu. Nanti saya akan buat 2 video di sini, di video ini, karena ada yang tidak ingin terlalu banyak bicara ya, ingin langsung saja ke praktek. Jadi ada juga yang menginginkan harus dijelaskan secara mendetail agar tidak gagal ya kawan-kawan. Jadi saya nanti akan buat 2 video. Yang satu videonya kita rangkumankan atau kita singkatkan nanti videonya, tekniknya dari awal sampai akhir nanti. Nah, bagi kamu yang nggak mau dengar banyak omongan saya, bisa nanti nonton di video pendeknya. Nanti kalau yang mau penjelasannya, saya buatkan video yang lebih panjang dan penjelasannya itu lebih mendetail ya. Jadi kalau kamu mau lihat video yang pendeknya bisa langsung di atas saja nih. Kalau nggak mau dengar bacotan saya bisa langsung di sini saja biar cepat. Nah, yang mau tekniknya, oke kan kawan. Jadi sebelum saya mulai ya kawan, kenapa saya harus menggunakan teknik ini? Yang pertama adalah agar para pemula ini tidak gagal ya dalam memperbanyak tanaman durian. Nah, karena kalau menggunakan satu saja entres mungkin bisa gagal, tapi kalau kita buat banyak entresnya, kemungkinan berhasilnya itu bisa lebih besar. Nah, nanti saya akan lihatkan yang sudah berhasilnya, yang sudah berhasil. Nah, ada yang bilang nanti pertumbuhannya tidak bagus ya, nanti akan kita buktikan ya kawan, nanti saya akan jelaskan, tapi kita praktekkan dulu supaya bisa lebih jelas ya. Nah, setelah kita mempersiapkan ini seedlingnya, selanjutnya kita persiapkan entresnya ya. Ini entresnya kawan, jadi kita pakai yang musangking ya, kita pakai yang musangking saja. Nah, oke, ini kan kawan. Nah, jadi cara kita memilih entries dalam penyambungan sambung piramid ini sama dengan teknik sambung yang lainnya, tetapi yang harus diperhatikan yang mungkin yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam melakukan penyambungannya adalah kita memilih entries ini. Jadi kita harus memilih entries yang sudah ada mata tunas seperti ini kawan, yang sudah ada mata tunasnya seperti ini. Nah, ini kan ada mata tunasnya. Nah, ini ada juga mata tunasnya, tetapi dia masih kecil. Ini tumbuh tetapi lebih lama daripada yang ini. Ini lebih cepat pecah mata tunasnya dibandingkan dengan yang kecil seperti ini. Tumbuh cuman lama. Nah, lebih bagus kita mencari entresnya yang memiliki mata tunas seperti ini. Nah, jelas ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya jangan memilih entries yang muda ya, seperti misalnya kita ngambil yang pucuk seperti ini. Nah, kita ambil yang pucuk seperti ini nih, mudah berjamur. Nah, ini sekalian saya jawab ya kenapa bisa berjamur. Nah, salah satunya adalah menggunakan entries yang muda seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan entries yang masih muda yang kita pakai, nah seperti ini akan mudah berjamur dia kawan-kawan. Nah, mudah berjamur, mudah layu dan mati seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita menggunakan entries yang sudah tua seperti ini, batangnya sudah tua seperti ini, tetapi dia belum pecah mata tunas, ini sangat tepat ya kawan-kawan. Nah, dengan seperti ini kemungkinan besar berhasilnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan menggunakan yang masih kecil seperti ini dan yang muda seperti ini. Oke, jelas ya kawan. Entries selanjutnya pengikat. Nah, untuk pengikat seperti biasa saya tidak menggunakan yang tali khusus ya. Supaya kawan-kawan tidak berpikir bahwasanya harus menggunakan tali yang khusus baru bisa berhasil, tidak kawan. Ini kertas es lilin. Nah, ini yang belum saya potong, ini kita jadikan sungkup, dan ini kita jadikan tali pengikat. Ini sudah saya potong-potong ya. Nah, jelas ya kawan-kawan.
Nah, ini yang kita jadikan sungkup nanti. Dan selanjutnya ini akan kawan silet. Nah, ini silet baru. Biasanya ini saya patahkan tadi. Kalau belum dipatahkan agak sulit saya untuk menyayatnya. Jadi ini kita gunakan pisau silet ini yang baru. Jadi kalau bisa yang baru ya, supaya sayatannya lebih bagus. Dan kenapa saya selalu membuat video menggunakan pisau silet, kenapa pisau khusus? Sama juga halnya yang saya jelaskan tadi, biar tidak berpikir para pemula ini harus menggunakan pisau khusus baru bisa berhasil. Tidak kawan, asalkan pisaunya ini tajam, semua bisa kita gunakan ya kawan. Nah, jelas ya. Nah, kita gunakan. Selanjutnya langsung kita praktekkan ya kawan. Nah, oke. Nah, oke kawan. Langsung saja kita praktekkan. Nah, yang pertama adalah ini seedlingnya. Nah, ini seedlingnya ini kita buat 3 ya kawan. Jadi yang biasanya kan 1 di sini. Nah, ini kita buat 3. Jadi cara kita sambung 3 itu, pertama kita potong atasnya seperti ini. Nah, ini nanti kita sayat di sisi sininya 1, di sisi sininya 1. Oke. Nah, jelas ya kawan. 1, 2, 3. Oke, ini entrisnya. Ini kita buangi saja daunnya ya. Daunnya tidak perlu disisakan setengah atau sedikit, tidak masalah. Nah. Oke, ini kita ambil ya. Ini cara penyayatannya harus benar ya kawan. Nah, kita sayat ini. Penyayatan berulang kali tidak masalah, yang penting hasil akhirnya. Tapi kalau bisa langsung sekali sayatan itu lebih bagus ya teman-teman. Ini kita potong. Ini karena tebal dia, mungkin agak sulit kita sayat sekali. Nah, seperti ini kawan, peletakannya. Ini karena sudah tebal ya. Nah, seperti ini kawan. Nah, rapi ya. Nah, ini langsung kita masukkan ke sini. Nah, kawan. Tuh. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita sayat di atas ya. Kita cari mata tunas yang kita cari yang besar ya. Ini saja kita gunakan. Nah, oke. Oke kawan, seperti ini. Selanjutnya kita ikat. Nah, pengikatan cukup seperti ini saja sudah cukup ya kawan. Nah, seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita sungkup. Ini sungkupnya kita sesuaikan dulu. Kita potong. Nah, ini kawan. Ini boleh kita ikat, boleh tidak, tetapi lebih baik kita ikat saja supaya lebih aman, supaya tidak terlepas. Nah. Jadi sering ditanyakan juga apakah harus disiram. Tentu saja disiram, tetapi penyiramannya itu dilakukan sebelum kita melakukan penyambungan sepertinya. Cukup kita basahkan saja seperti ini. Nah, untuk tahap selanjutnya tidak perlu kita siram lagi sampai sambungan kita ini berhasil ya. Yuk kita lanjutkan bagaimana cara menyambung 5 ya. Sambung 5. Nah, jadi ini kita potong sama seperti tadi. Nah, kita sayatnya di sebelah sini ya kawan.
kita bikin kita sayat dari bawah. 1 2. Nah, selanjutnya 1 2, dan ini kita belah seperti ini kawan ya, untuk yang posisi atasnya. Nah, oke, jelas ya kawan. Oke, saatnya kita sayat entrisnya. Ini. Oke kawan, ini sudah kita sayat dan kita letakkan entrisnya 1 2 3 4 5 ya. Ini langsung kita ikat saja. Kita ikat. Oke. Nah, kita kunci. Nah, seperti ini kawan. Selanjutnya kita sungkup. Kawan. Selanjutnya yang terakhir ya kawan. Nah, ini kita buat 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, bagaimana caranya bisa dilihat ya kawan dan diperhatikan. Nah, jadi ini kita buat 7. Kita lipat dulu biar jelas. Ya kawan. Yang pertama ini kita sayat dulu. Nah, sekarang ini kita potong. Oke. Nah, seperti ini kawan. Sudah jelas ya. 1 2 3 4 5 6 7. Saatnya kita sayat entrisnya. Oke, 1 2. Oke. Sudah selesai kita sayat. Selanjutnya kita ikat ya kawan-kawan. Pengikatannya tidak perlu terlalu kuat ataupun terlalu lemah, yang sedang-sedang saja ya. Pengikatan. Fungsi dari pengikatan ini sendiri agar seedling ini tidak lepas ya, dan membantu menjepit entrisnya sampai ke atas.
Nah, oke, seperti ini kawan-kawan. Pengikatannya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, selanjutnya kita sungkup ya kawan-kawan. Seperti ini. Nah, selesai kawan-kawan. Ini sudah selesai kita kerjakan. Nah, oke, saya akan memperlihatkan hasilnya kawan-kawan ya. Dan sebelum ini saya akan jelaskan, setelah kita sambung seperti ini kita letakkan di tempat yang teduh ya kawan-kawan. Kalau bisa tidak terkena sinar matahari secara langsung dan tidak terkena air hujan ya. Nah, karena nanti kalau terkena air hujan terlalu banyak air, penguapan terlalu tinggi, jadi di dalam ini banyak airan nanti. Jadi menyebabkan tanaman kita ini, sambungan kita ini busuk kawan-kawan. Nah, oke, ini 2 minggu ke depan nanti kita akan bisa lihat hasilnya apakah berhasil atau tidak. Apabila berhasil, maka ini bisa kita lihat masih hijau ya, masih tumbuh dia, berarti ini masih ada kemungkinan besar hidup selama keberhasilan kita tinggi ya kan kawan. Tapi kalau misalnya sudah menghitam berarti itu sudah mati ya. Mati, sambungan kita gagal gitu kan kawan. Tetapi kelebihan dari sambungan kita ini menggunakan sambungan piramid ini, apabila ini salah satu mati, misalnya seperti ini mati, nah ini masih ada yang sebelah sininya. Apabila ini mati masih ada ini atau masih ada yang atas, berarti masih banyak pilihannya. Nah, kemungkinan berhasilnya itu bisa lebih besar dibandingkan dengan cara menggunakan satu entry saja. Jadi dengan menggunakan banyak entry seperti ini, kemungkinan berhasilnya itu lebih tinggi kan kawan. Nah, makanya saya sarankan bagi pemula yang selalu gagal bisa coba dengan cara ini ya kan kawan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan sambungan yang sudah berhasil ya kan kawan. Yang sudah berhasil kita sambung. Nah, ini sebenarnya dari video-video sebelumnya hasilnya, dan akan kita lihat sama-sama. Nah, oke, dan ini kawan-kawan, ini yang sudah berhasil kita sambung menggunakan teknik sambung piramid ya. Nah, yang bisa kita perhatikan, ini sebenarnya sudah terlambat saya buang, cuman saya pertahankan karena saya ingin membuatkan video buat kawan-kawan, dan sekarang baru sempat saya buatkan video buat teman-teman ya. Nah, jadi kawan-kawan, setelah berhasil sambungan kita ini, nah seperti ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini kan sudah berhasil. Jadi seandainya yang ini mati seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apabila sambungan ini gagal, nah ini kemungkinan ini berhasil, ataupun yang atas ini berhasil ya kan kawan, seperti ini. Nah, ini berhasil. Oke. Nah, jadi saya jawab juga pertanyaan kawan-kawan. Jadi bisa nggak kita buat banyak jenis? Nah, misalnya ini kita buat musangking, ini musangking, ini montong atau bawor. Nah, bisa sah-sah saja sebenarnya kawan-kawan. Tapi inti dari saya bagikan ini hanya untuk memperbesar peluang kawan-kawan pemula ini bisa berhasil dalam melakukan perbanyakan bibit durian ya kawan. Nah, jadi bisa-bisa saja kita sambung ini montong, ini musangking, ini bawor, atau ini oci ya kawan. Tidak menjadi permasalahan. Itu terserah teman-teman yang inginkan. Ya, terserah kawan-kawan bagaimana seleranya. Jadi kawan-kawan, ini kalau sudah seperti ini, nah setelah kita lepas, ini kita buang saja, ini kita cabut, kita buang. Nah, ini kita buang. Nah, ini kita buang. Nah, ini sambungan kita yang gagal kita buang saja. Nih, kita buang. Ini kita buang. Nah, ini juga kita buang ya kawan. Ini yang gagalnya. Dan yang berhasilnya ini kita pertahankan. Nah, ini nanti bekas lukanya ini nanti akan hilang sendirinya ya kawan. Hilang sendirinya nanti. Nah, dan teman-teman, apabila teman-teman mau mempertahankan dua-duanya tidak masalah, ataupun menyisakan satu saja yang atau memilih yang ini, nah atau memilih yang ini, terserah teman-teman. Yang penting ini sambungan kita bisa berhasil. Nah, itu yang paling terpenting ya kawan. Kalau masalah mau dipertahankan mau tidak, itu tergantung selera juga. Yang penting sambungan kita bisa berhasil. Nah, jadi para pemula tidak galau lagi, takut gagal dalam melakukan perbanyakan tanaman durian. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan. Nah, karena ada teman-teman juga netizen yang mempermasalahkan sambungan ini karena lukanya terlalu banyak sayatan dan nanti bisa akan mati. Nah, seperti ini ya penampakannya kawan-kawan. Ini sambungannya yang sudah berhasil juga melakukan dengan teknik sambung piramid ini. Nah, memang benar banyak sayatannya lukanya banyak. Tapi ini tidak menjadi kendala dalam pada tanaman durian itu sendiri. Nah, dia tidak akan terhambat pertumbuhannya. Bisa dilihat ini sangat subur ya, pertumbuhannya sangat baik, tidak ada kendala ataupun permasalahan pada tanaman durian yang kita sambung dengan teknik ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini juga sama. Nah, ini memang banyak sayatannya. Nah, memang benar banyak sayatannya, tapi ini kan tidak menjadi permasalahan. Nah, bisa dilihat karena nanti yang sambungan yang gagal seperti ini dia akan menyesuaikan sendiri. Nah, ini dia akan mati dia kan. Nah, ini mati dia.
Nah, itu biarkan saja, dia sudah apabila tidak terlalu perlu di dalam batang ini, dia akan mati sendiri dah, teman-teman. Nah, lihat saja pertumbuhannya sangat bagus ya. Nah, ini sangat bagus, daunnya sangat bagus seperti ini. Jadi tidak ada permasalahan ya teman-teman menggunakan teknik ini. Nanti akan mati, tidak ada masalah. Nah, ini sangat bagus ya, bisa dilihat sambungannya sangat bagus menempel. Nah, ini juga sama. Nah, ini sayatannya, bekas sayatan dia akan pulih sendiri kan kawan. Nah, seperti ini. Nah, sangat bagus sambungannya. Nah, bisa dilihat sangat bagus ya kawan-kawan. Ini sudah tingginya sudah sekitar 80 sentian ya. Nih bisa dilihat sangat tinggi sudah. Nah, jadi jangan ragu-ragu lagi menggunakan teknik sambung piramid ini. Nah, khususnya bagi para pemula ya. Jadi para pemula yang selalu gagal dalam perbanyakan bibit durian, jangan berkecil hati. Selalu saya bilang jangan berkecil hati. Masih banyak cara yang bisa Kedir bagikan di channel Kedir Nanam ini. Jadi tinggal memilih saja mana teknik yang sesuai. Nah, jadi kadang ada menggunakan sambung bengkok ya, seperti yang di atas ini bisa dilihat nanti teknik sambung bengkok. Nah, gagal terus dalam melakukan teknik sambung bengkok. Apabila gagal teknik sambung bengkok, coba dengan cara sambung piramid ini. Kadang ada orang yang mudah menggunakan teknik ini, ada yang mudah menggunakan teknik sambung bengkok. Jadi terserah kawan-kawan mau memilih teknik yang mana. Nah, terserah. Yang penting kawan-kawan bisa memperbanyak tanaman durian secara mandiri. Oke kawan-kawan. Jadi semoga bisa menjawab semua pertanyaan kawan-kawan. Apabila kurang jelas nanti kita buat video part 3-nya ya. Nah, jadi apabila masih kurang jelas bisa di komen di kolom komentar. Nanti saya jawab pertanyaan teman-teman. Oke kawan-kawan. Semoga yang Kedir bagikan kali ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya dalam memperbanyak tanaman durian. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.